Guys, kalian pernah nggak sih dapat kiriman video ngeri di grup WhatsApp atau Facebook tentang anak yang tiba-tiba berubah jadi ular berkepala anjing? Atau mungkin foto manusia tikus yang katanya dikutuk karena membanting Al-Quran atau kitab suci. Nah, jadi dulu tuh di Indonesia ada beberapa kisah-kisah kutukan anak durhaka yang viral banget, guys. Bahkan ada yang sampai bikin ratusan orang tuh datang ke lokasi kejadian untuk membuktikan apakah fenomena kutukan anak durhaka ini tuh beneran nyata adanya. Nah ini guys, jadi di sini kita akan ngebahas beberapa cerita-cerita kutukan anak durhaka yang pernah menggemparkan Indonesia. Langsung aja kita ke yang pertama. Nah yang pertama ini ada anak yang dikutuk jadi batu bacan sama ibunya guys. Wih, batu bacan dikutuk jadi batu, udah kayak malin kundang ya. Balik lagi ke tahun 2017 guys, tepatnya di tanggal 2 Februari. Nah jadi waktu itu beredar sebuah kabar tentang anak yang dikutuk jadi batu, tepatnya itu di Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Nah jadi waktu itu ada seorang anak cowok guys yang minta motor ke mamanya. Mak, minta beliin motor Kawasaki Ninja. Terus si mamanya ini nggak menuruti permintaannya. Ya diturutin sih, cuman nggak sesuai keinginan si anak. Maunya motor Ninja tapi malah dibeliin motor Matic sama mamanya. Si anak itu langsung kecewa dan ngamuk-ngamuk. Dan puncaknya itu suatu malam guys, ketika ibunya ini lagi sholat, kepalanya langsung ditendang sampai ibunya itu kaget, tersungkur gitu kan, terus nangis sampai nyebut-nyebut. Nah kamu kok tega banget, nelongso si mbok nih, nelongso pakai bahasa Sunda. Anak kurang ngajar, kukutuk kau jadi batu bacan. Dan gak lama-lama setelah itu tiba-tiba badan si anak cowok itu dari kaki sampai ujung kepalanya itu tahu-tahu kayak mengeras gitu loh. Dan abis itu dia berubah jadi batu bacan. Kayak kaku gitu ya. Mengkaku terus tahu-tahu jadi batu. Konon katanya tuh batunya itu sampai diteliti sama IPB dulu. Ini apa ini kok bisa begini gitu. Tapi apakah ceritanya ini benar? Ya enggak guys, ini cuma hoax belaka, cuma cerita yang dibuat-buat. Ya kali ya kan, ada anak yang dikutuk jadi batu. Ini kalau aku jadi mamanya udah aku kutuk jadi emas 10 kg. Emas batangan 10 kilo terus aku jual ke toko Mas Prasojo kan. Cuan. Bener. Tapi sayangnya karena beritanya ini udah terlanjur menyebar, jadi banyak orang yang terlanjur percaya juga. Sampai-sampai ada 100 warga kurang lebih dari desa lain, terus ada satu wisatawan dari Sumatera yang datang ke lokasi kejadian untuk membuktikan apakah kejadiannya itu tuh beneran kejadian atau enggak gitu loh. Tapi setelah mereka sampai di sana, mereka kecewa, disappointed. Karena ya beritanya itu cuma hoax belaka guys, udah dikonfirmasi sama sesepuh desa. Oh itu cuma cerita hoax doang, itu nggak bener, saya pasti marah-marahin ini gitu katanya. Saking berarti ini viral banget jadi. Iya. Pernah baca juga aku zaman. Iya dulu tuh tahu juga pas viral-viralnya. Zaman-zaman itu loh. Iya, terus katanya ini kan Kawasaki Ninjanya itu yang 4 tak, yang kayak boy itu. Yang hijau itu. Iya, bukan yang 2 tak itu, bukan. Itu mahal banget itu. Iya, malah dibeliin Mio Karbu. Aku jadi ingat satu video yang kemarin tuh seliweran di medsos. Apa tuh? Ya sama juga, anak yang minta motor tapi nggak dibeliin terus mukul-mukul itu loh. Soko itu bahasa Indonesia. Oh, tahu aku. Rumahnya kan di depan rumah itu kan. Yang depan rumah itu dipukul-pukul, dihancur-hancurin gitu. Iya sih, itu rame sih itu sih. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang kutukan yang satu ini? Komen aja di bawah. Lanjut ke kutukan yang selanjutnya. Ayah durhaka yang mengutuk anak perempuannya jadi monyet. Nah, jadi ceritanya kayak gini mas. Ada seorang cewek dengan tubuh dan wajah mirip seperti monyet. Nah, katanya itu gara-gara ayahnya mengkutuknya. Dan kejadiannya ini tuh terjadi pada tahun 2009. Tepatnya di desa Kilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Nah, jadi ada seorang ibu yang bernama Fatma Nusi, yang dia ini punya anak namanya Septiningsih Abdul. Nah, Mbak Septi ini memang terlahir dalam kondisi aneh, dalam kondisi nggak normal. Jadi kalau kita lihat di sekujur tubuhnya itu dari atas sampai bawah, dari wajah sampai kaki, itu tuh terlihat kalau ditumbuhi kayak bulu-bulu gitu, mirip seperti monyet, kayak bulu lebat gitu loh, bulu hitam gitu loh. Jadi gini, ada yang bilang kalau itu katanya dikutuk sama ayahnya secara sengaja, tapi ada juga yang bilang kalau itu ayahnya nggak sengaja gitu loh, kayak sembrono gitu loh, sesumbar kayak kalau langsung kata-kata gitu. Nah, semua bermula ketika Ibu Fatma ini mengandung si Septi dan ngidam buah-buahan. Dia ini minta ke ayahnya untuk dibelikan buah-buahan. Pak, aku pengen buah-buahan karena ya ini loh buat anak kita, buat adik kita, aku ngidam banget nih, pengen banget. Tapi entah kenapa waktu itu ayahnya malah nggak mau dan dia itu malah ngerasa kesel. Ngerasa kesel terus malah mengumpat, kamu ini loh minta buah-buahan terus, sudah kayak mengandung bayi monyet aja. Nah, entah kebetulan atau enggak kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas begitu bayinya ini lahir, kondisinya itu
kayak monyet. Iya. Jadi di sekujur tubuhnya itu dari atas sampai bawah dipenuhi atau ditumbuhi bulu-bulu lebat, mirip seperti monyet. Iya. Bahkan di usia 4 tahun si Septi ini bergerak atau jalan seperti monyet. Oh. Jadi berjalan merangkak seperti monyet. Dan bisa dibilang si Septi ini hiperaktif. Mungkin yang dimaksud itu gini, nggak hanya kondisi tubuhnya, nggak hanya kondisi fisiknya yang menyerupai monyet, tetapi perilakunya atau habitnya mungkin menyerupai monyet juga. Iya. Mungkin ya ini ya. Jadi nggak cuma fisiknya yang ditumbuhi bulu-bulu, tapi kelakuannya juga mirip seperti itu. Iya. Nah sampai-sampai si Septi ini malu banget mas, karena dia aja sama tetangganya, Iya, sama karena- teman-temannya. Karena kondisinya seperti itu, Iya. jadi dia malu. Bahkan kan sempat dibully juga kan. Bener, jadi bahan tertawaan sama tetangga Dikata-katain. Nah, melihat kondisinya seperti itu, ayahnya itu kayak nggak tanggung jawab. Jadi ayahnya itu malah menceraikan istrinya, menceraikan ibunya, dan meninggalkan anak-anaknya. Nggak tanggung jawab. Jadi begitu si Septi lahir dengan kondisi seperti itu, bapaknya malah lari. Nah, kabur. bener. Tapi ini tuh sebenarnya ada apa tuh penjelasan medisnya? Ya, jadi ini tuh sebenarnya ada penjelasan medisnya. Ini tuh disebut dengan hypertrichosis Ambras syndrome atau werewolf syndrome atau disebut dengan julukan manusia serigala. Jadi penderitanya itu ketika lahir mereka itu akan kondisinya itu nggak normal. Iya. Seperti yang kita lihat ini kan kayak ada banyak bulunya kan. Menurut aku sih, ya percaya nggak percaya, ini Iya. gara-gara bapaknya yang ngomong seperti itu sih. Iya sih, bapaknya sompral banget ya. Iya. Malah mengandung bayi monyet. Enggak, anak sendiri loh itu. Orang kan si istrinya lagi mengandung, ya wajar dong permintaannya, atau pas lagi ya Iya, dan itu ya lagi minta, gairahnya kayak gitu. iya minta lagi. buah-buahan ya diturutin aja, nggak usah sampai yang ngomong-ngomong seperti Bener. itu. Orang itu anak-anakmu sendiri kok. Nah, harusnya kan ngomong yang baik-baik, bapak itu terus ngomongnya yang baik. Oh iya sayangku, kau nanti belikan, Ah, iya. biar anak kita nanti cantik gitu. Banyak makan stroberi biar cantik seperti stroberi. Gitu kan harusnya begitu ya. Harusnya kayak gitu. Malah ngomong kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang kutukan yang satu ini? Jadi ini bukan anak durhaka terus dikutuk, enggak, cuman si ayahnya yang durhaka. Iya, kebalik nih ya. Ya, ngomong yang enggak terus ya berimbas ke anaknya yang enggak salah apa-apa. Nah, Apakah kalian percaya itu karena omongan bapaknya yang seperti itu, atau mungkin ada penjelasan yang lainnya? Kalian boleh banget tulis di bawah guys. Lanjut. Nah yang satu ini agak serem sih, yaitu ada anak yang dikutuk jadi pocong sama ibunya. Nah jadi ini tuh nggak jauh-jauh beda dari yang pertama guys. Sama-sama minta motor ninja juga, tapi nggak diturutin sama emaknya. Nah balik lagi ke tahun 2016. Waktu itu di Kampung Karet, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dihebohkan dengan anak yang dikutuk jadi pocong. Dulu ini viral banget di Facebook guys. Nah waktu itu ada seorang anak cowok yang minta motor sama emaknya. Mak minta motor ninja gitu kan. Tapi emaknya ini malah ngebeliin motor bebek Karisma. Maunya motor ninja tapi dibeliinnya motor Karisma. Langsung guys tuh anak ngamuk-ngamuk, kecewa dan ngumpat-ngumpat juga, dan langsung menendang ibunya. Dasar anak kurang ajar, kukutuk kau jadi pocong. Dan gak lama-lama setelah itu dia berubah jadi sesosok pocong. Biasanya kan kalau kutukan itu kayak yang tadi tuh, Iya. kukutuk kau jadi batu, mm, kukutuk kau jadi tikus, dan ini kukutuk kau jadi pocong. Tapi apakah beritanya ini benar? Sama kayak yang sebelumnya guys, kayak yang pertama tadi, ini tuh cuma hoax atau cerita yang dibuat-buat doang. Bahkan Polsek Mandalawangi udah mengklarifikasi kalau tuh berita nggak bener. Nah jadi asal usul ceritanya itu berasal dari kegiatan sekolah di SMKN 8 Pandeglang, yang waktu itu lagi mengadakan sebuah teater dengan tema anak durhaka, menceritakan anak durhaka kepada ibunya. Tapi entahlah guys, siapa orang yang pertama kali menyebarkan isu nggak bertanggung jawab ini, yang seolah-olah membuat ceritanya itu beneran nyata. Tahu sendiri kan kalau ada berita-berita seperti ini di Facebook, Ya. pasti langsung pada percaya. iya langsung komen yang wah beneran gak nih gitu ya. Wah bener nih gini di sini gitu. Orang ketik satu biar masuk surga aja pada banyak yang percaya ya kan. Benar. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Tulis aja di kolom komentar. Next, kekutukan yang selanjutnya. Ada anak yang dikutuk sama ibunya jadi ular berkepala anjing. Nah, ini ceritanya kayak gini mas. Jadi ini tuh kejadian di Desa Pinang Awan, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan, yaitu di Sumatera Utara. Jadi waktu itu masyarakat tuh dihebohkan dengan adanya ular berkepala anjing. Si ularnya itu kayak menitikkan air mata. Mengeluarkan suara tangisan gitu. Iya, dan ini tuh jadi viral. Banyak orang yang percaya dan akhirnya mengunjungi desanya itu. Nah, karena viral kan, akhirnya si ularnya ini diungsikan ke desa lain supaya lebih aman. Biar orang-orang itu nggak tahu gitu loh. Bahkan sampai-sampai identitas ibu dari si cewek ini, si ular ini tuh disembunyikan juga. Jadi gini mas, ini tuh sengaja keluarganya menyembunyikan identitas ibunya. Merahasiakan. Iya, merahasiakan karena takutnya berimbas ke keluarganya.
kayak keluarganya, terlebih ibunya yang melahirkannya kan, itu tuh takut dikutuk atau takut menjadi ular. Kayak merembet gitu. Iya. Jadi kalau disepil identitasnya, takutnya si ibu juga akan jadi seperti itu. Iya bener, makanya sama pihak desa itu dirahasiakan. Nah ini pas pihak desa ini, para warga kan kepo kan itu kan, akhirnya bertanya ke ceweknya ini, Ya. loh kamu kok bisa berubah wujud menjadi ular kayak gini? Nah ceweknya itu menjawab, dia bilang katanya waktu itu masih kelas 2 SMP, dan waktu itu teman-temannya itu udah dibelikan motor gitu loh mas, motor Yamaha Mio. Nah karena si ceweknya ini pengen juga kan, dia minta ke ibunya, bu aku juga pengen dong dibelikan motor Yamaha Mio biar gaul gitu kan, biar kayak teman-teman. Kalau nggak dibelikan aku nggak mau sekolah loh. Dan waktu itu si ceweknya ini atau si anaknya ini ngomongnya ini mas, ngomongnya itu pas apa ya, pas surup-surup gitu loh, pas sore-sore, pas maghrib. Dan entah kenapa waktu itu ibunya ini nggak gubris. Ini antara ibunya ini belum menuruti atau mungkin ya nggak mungkin juga dong langsung dibeliin Iya no, itu. nggak mungkin no. Iya, akhirnya ibunya itu mau pamit sholat. Ya. Nah pas ibunya itu sholat, terus pas posisi sujud, entah kenapa si anak ceweknya ini malah menghampiri ibunya, menendang kepala ibunya berkali-kali pas posisi sujud loh itu. Kayak yang pertama tadi Iya. berarti ya. Terus karena itu ibunya ini minta pertolongan ke Tuhan. Si anaknya ini tiba-tiba jadi kaku, terus berubah jadi ular. Terus katanya di sini disebutkan anaknya itu kan berubah jadi ular kan, berubah jadi sosok ular berkepala anjing ya kan. Nah si ceweknya itu pergi dari rumahnya ini karena ya malu melihat kondisinya, melihat kondisi diri sendiri itu udah malu karena bukan ular lagi loh, itu udah berubah menjadi ular. Pas kabur itu posisinya udah begitu. Iya, jadi gini, ini kemungkinan ya, kemungkinan tuh kan ini ceritanya kan agak janggal ya. Kemungkinan tuh si ceweknya ini kabur jadi ular kan itu, ular berbentuk anjing itu kan. Terus mungkin ditemukan warga. Mungkin pas posisinya dia lagi kelusar Iya. kabur terus ditemukan sama warga. Iya benar. Tapi apakah ceritanya ini benar atau enggak? Ternyata ceritanya ini tuh cuma hoax. Kayak cerita-cerita yang sebelumnya, kayak cerita yang pertama dan cerita yang ketiga. Betul. Cuma palsu ya kan. Maksudnya kan nggak mungkin banget dong. Iya, Ada benar. anak yang dikutuk jadi mamanya tahu-tahu jadi begini. Iya. Tapi kalau kita lihat wujudnya itu kayak jenglot nggak sih? Iya bener. Nah ceritanya itu semakin didramatisir dengan bukti video. Jadi ada manusia ular berambut putih. Kalau kita lihat di situ kayak ada tangannya gitu ya. Nah. Ada tangannya gini atau gimana itu? Ini kalau aku lihat emang jenglot, cuma badannya doang. Oh setengah badan gitu ya. Ini antara emang itu ular asli terus dikasih jenggotan atau mungkin itu ularnya udah diawetin terus dibentuk Disambung. seperti ya disambung. Iya disambung gitu ya mungkin. Ya ini kayaknya ularnya udah diawetin di situ terus disambung gitu ya. Tapi di tahun yang sama dulu tuh juga pernah viral mas, di video sama, di gambar yang sama dengan versi cerita yang berbeda. Iya. Nah zaman dulu tuh ceritanya katanya ada seorang wanita yang dia ini pergi naik haji atau umrah gitu loh. Nah pas pulang dari naik haji atau umrah itu kan dia kan naik pesawat tuh. Iya. Dia itu kebelet buang air kecil, terus dia itu ke kamar mandi. Nah karena lama banget saudaranya atau anaknya atau siapanya gitu Nili itu menghampiri ke toilet. Iya. Memastikan gitu loh, mana ibu kok nggak datang gitu kan, nggak balik. Pas dibuka toiletnya, si wanitanya itu udah berubah menjadi jenglot ini. Nah ternyata kenapa kok wanitanya itu bisa berubah seperti itu, bisa berubah wujud menjadi ular seperti ini? Katanya wanitanya itu maling ya, maling kota infak atau kota amal di masjid untuk berangkat ke Mekah. Tapi aku jujur dulu itu pas ngeliat ini juga ceritanya kayak gini sih. Nah, bener mau tadi loh mas, jenglot kan ada kakinya kan. Ya. Ini tuh kayak dimodifikasi dengan ular gitu, Ya. ular yang diawetkan. Ular yang diawetkan terus disambungin setengah badannya sama jenglot. Ya bener. Jadi seolah-olah kayak manusia ular gitu. Dan kalau nggak salah ini kan viral pada tahun 2009-2010an. Waktu itu juga 3GP juga ini. Terus kan juga muncul muncul di DVD juga. Nah, keajaiban itu. Terus kan ada backsoundnya nangis. Serem sih itu, serem jujur. Letak anjingnya di mana ini? Gak ada. Kalau kita lihat gak ada anjingnya. Iya. Kalau manusia berwujud ular emang benar, manusia itu ya. Tapi kalau anjing kayaknya enggak deh. Kalau anjing beneran lebih serem. Serem gitu. Serem. Kayak ketok ya. Iya, lebih serem wujudnya begitu ular kan. Kepalanya anjing beneran malah serem gitu. Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang kutukan anak durhaka yang satu ini? Tapi ceritanya sama semua ya. Karena satu hal, masalahnya itu sama. Karena nggak dibeliin motor. Klise gitu loh. Iya, kayak template. Template cerita-ceritanya itu sama semua gitu guys. Lanjut ke kutukan yang terakhir. Seorang anak yang dikutuk jadi tikus jadi-jadian. Nah ini guys, ini dulu juga terkenal banget di Indonesia dan kita tuh awalnya nonton dari DVD. Disetelin sama guru ngaji kita pas kita lagi ngaji. Ada guys ini foto anak yang katanya tuh dikutuk sama ibunya karena membanting kitab suci. Iya. Kalau kita lihat gambarnya, mulutnya melonjong, terus rambutnya itu tipis, terus dia kayak
tengkorak gitu ya, gini ya. Duduk gini gitu, terus ada ekornya mirip kayak tikus. Nah jadi awalnya kabarnya ini tuh berasal dari sebuah koran atau situs berbahasa Arab yang menyebarkan narasi kalau tikus jadi-jadiannya itu adalah seorang anak cewek yang dikutuk sama ibunya karena membanting kitab suci, guys. Tapi ternyata usut punya usut, berita itu nggak bener, cuma hoax belaka. Sosok atau makhluknya itu emang ada, guys, tapi itu cuma karya seni doang, sebuah patung lilin yang dibuat sama Patricia Piscini. Mohon maaf kalau ada salah sebut nama. Yang karya seninya itu diberi nama Leather Landscape. Jadi nggak cuma si sosok ini doang, ada yang lainnya lagi, guys. Ada karya-karya yang lainnya lagi. Aneh-aneh terus creepy-creepy juga sih. Dan berita tentang anak durhaka yang satu ini udah terkenal banget, udah legend, melegenda di Indonesia. Kita yakin pasti kebanyakan dari kalian udah tahu gambar yang satu ini atau kutukan yang satu ini. Pokoknya yang dua terakhir ini terkenal banget, guys. Dan dua-duanya yang jenglot tadi sama yang ini itu juga masuk DVD juga. Iya bener, dan di tahun yang sama juga kan. Apalagi di tahun segitu kalau ada orang yang pakai fotonya ini terus menyebarkan narasi yang enggak di kayak contohnya anak durhaka begini, ya itu pasti akan sangat menyeramkan. Iya. Dan nggak sedikit orang juga yang pasti percaya. Iya, dan dulu jujur aku juga percaya loh. Percaya sama. Karena Apalagi emang narasinya dibuat-buat kayak anak yang bener-bener durhaka ke orang tuanya gitu. betul. Terus kan ya awalnya kita lihat dari DVD. Jadi Nah, menambah kita semakin percaya. bener. Soalnya kita juga masih bocil kan. Nah, Tapi real sih, ini dulu bikin kita jadi takut ngelawan orang tua. iya bener. Kalau disuruh gitu langsung. Langsung mangkat gitu ya, Langsung langsung berangkat. Ini jadi mimpi buruk kita di waktu kecil. Betul. Bahkan dengan ngelihat foto ini doang nggak berani aku ke kamar mandi. Terus ada satu lagi tuh, Apa anak dikutuk jadi ikan pari. Masih ingat kan? Ya, masih ingat. Itu juga terkenal banget, guys. Nggak kalah terkenalnya sama yang kedua ini tadi. Iya. Itu juga masuk ke DVD. Iya, bener. Ya kan barengan sama 3 ini kan? Iya, kayak slide gitu kan. Ya, kayak berlanjut gitu. Berlanjut Ya, gitu. Ini ada. Oh. Terus kan ada yang dikutuk karena mencuri kotak amal. Terus Ada. bentuknya itu kayak apa ya? Manusia buaya gitu loh. Ya, itu aku juga lihat. Jadinya kita ngelihatnya itu seolah-olah ini beneran, karena ada banyak contohnya mas. Seperti anak dikutuk jadi ikan pari ya kan, terus anak dikutuk jadi tikus Ya. dan buaya. Bener. Banyak banget contohnya. Jadi kita waktu kecil ya Takut, serem. langsung percaya gitu. Nah. Mungkin tujuannya itu ya untuk peringatan sih. Iya, baik sih Mengingatkan, tujuannya. dengan cara seperti itu biar kita tuh takut beneran gitu. Mungkin ya si kreator atau si pembuatnya itu juga tahu kalau yang dia bikin itu cuma ya apa ya nggak bener gitu loh, Beneran. cuma ditambah-tambahin doang dan tujuannya biar yang nonton itu kayak takut, kayak ke bawah gitu ya. dan nggak melakukan seperti itu. Kayak dikasih contohnya walaupun nggak nyata. Tapi nanti jadinya begini. Iya bener, tapi emang loh di tahun-tahun segitu banyak banget yang percaya loh. Nggak hanya kita aja. Iya. Bahkan penonton juga percaya pada waktu itu. Iya, kebanyakan orang tuh waktu itu percaya. Iya, seperti yang kamu bilang tadi, ya ikan parinya ini kan kayak rebahan gitu kan. Iya, kayak tiduran gitu ya, kan. ditempatkan di meja yang mejanya itu ada taplaknya. Iya. Terus kayak mangap gitu kayak kalau nggak salah ya kan, kayak apa? Iya, Iya toh. Dan kan ada kayak rame-rame orang, terus ada gempar. lantunan-lantunan gitu Ya, juga kan. kasih ayat-ayat suci gitu. Nangis. Itu kan jenis ikan pari yang namanya itu kalau nggak salah Sophonus guitarfish yang emang seperti itu. Wujudnya itu ya. Yang bagian bawahnya itu emang membentuk seperti wajah gitu. Iya. Dan jujur pas pertama kali nonton apalagi lewat DVD itu juga serem banget sih. Serem sih itu sih. Walaupun itu ikan pari ya, Serem tapi sih itu. Iya. dengan bumbu-bumbu ini anak durhaka dikutuk Oh. jadi ikan pari, jadi pandangan kita terhadap tuh ikan pari jadi beda. Iya, jadi Langsung beda. kayak gini-gini nontonnya. Iya, Iya toh? bener sih. Takut. Itu dulu dikutuknya karena apa sih? Karena durhaka sama orang tuanya juga. Nah, maksudnya durakan itu karena apa gitu kan? Tadi kan diceritakan minta motor, terus nendang, terus dikutuk. Lah ini karena apa ya kira-kira ya? Nah ini aku nggak tahu sih kalau Durakannya itu Lupa kenapa? aku sih. Apakah juga sama-sama minta motor juga atau minta apa terus nggak diturutin terus Ngamuk. ngamuk ke ibunya terus dikutuk jadi ikan pari. Lupa-lupa ingat guys. Ini bener-bener rame banget loh ini zaman dulu ya kan. Bener, ini dari cerita-cerita anak durhaka yang kita tahu ini paling serem sih. Paling serem sih ini. Ikan pari sih. Soalnya di videonya itu bener-bener kayak kejadian beneran. Iya bener-bener kayak gitu. Terus ada banyak orang terus di kayak geger gitu loh. ada lantunan-lantunan ayat Al-Quran kan serem banget tuh. Serem sih di Jadi sini. kita ngiranya waktu itu emang beneran real. Apalagi kan si sosok ibu yang ada di videonya itu sampai kayak nangis-nangis gitu kan. Iya bener, ditambah lagi kenapa kok zaman dulu kita ini percaya. Karena emang tontonan-tontonan di TV itu
gini, anak yang durhaka kepada orang tua. Benar. Ya kan banyak kan itu kan di TV Karena kan. ini viral kan, terus Oh. TV-TV itu juga ikut membahas. Hasil kita jadi semakin percaya. Nah, Tapi kalau menurut kalian gimana guys tentang kutukan-kutukan anak durhaka itu tadi? Mungkin segitu aja ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita upload kalian nggak ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.